Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Oke, pada pembahasan kali ini masih ya, masih dengan tema yang sama dan tema besar dan judul besar di buku yang besar. Jadi masih fikul aulawiyat, al-fikul aulawiyat atau fikih prioritas. Yang mana ini aku bacanya terjemahan karya Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ya, kita sudah di bab yang ketiga, gitu ya. Jadi ini sudah di bab yang ketiga. Ini kan namanya fikih prioritas. Otomatis kan apa sih yang harus diprioritaskan, gitu ya. Jadi kita sudah langsung mulai ke satu poin, yaitu lebih ke kita akan ya semoga. Oh iya harusnya disclaimer dulu ya. Apa ada disclaimer? Udah nggak ini. Iya, iya. Ya disclaimer dulu harusnya ini walaupun aku menyampaikan atau menyampaikan dari buku fikih prioritas tentang fikih aulawiyat atau fikih yang mana yang harus didahulukan dan yang mana yang enggak, tapi pada praktiknya ya masih sama-sama belajar gitu ya, dan masih sama-sama harus berpikir dulu mana yang lebih utama atau yang lebih diprioritaskan gitu. Jadi belum tentu yang menyampaikan itu lebih lebih bagus atau kayak lebih bisa mengamalkan daripada yang disampaikan. Itu. Ya, jadi kita langsung mulai ke poin yang pertama. Apa yang harus diprioritaskan lebih utama? Coba aku nanya antara kualitas dengan kuantitas mana yang diprioritaskan? Kualitas. Iya, kualitas. Kalau misalnya kan kita sering ya ke peserta gitu, mendingan satu jus cepet-cepet gitu apa satu juz lambat ya satu juz lambat gitu. Cuman kalau misalnya waktunya sama misalnya 1 jam, waktunya sama misalnya 1 jam, mendingan 1 jam itu dipakai untuk satu juz cepet-cepet gitu, atau mendingan 5 lembar tapi dia bacaannya mantep gitu ya. Walaupun misalnya lebih lambat tapi hukum-hukum tajwidnya lebih bisa dipakai gitu daripada yang 1 juz 1 jam tapi itu maksudnya nabrak-nabrak gitu ya. Walaupun 1 jam sih udah pas sih sebenarnya ya. Kalaupun biasanya tuh yang setengah ya itu yang sudah lancar gitu ya. Tapi aku pernah nanya loh ke pesertaku yang level-level atas itu, ibu-ibu level atas, biasanya 1 juz berapa lama Bu gitu. Mereka jawabnya 2 jam gitu. Lah kok lama banget gitu. Ya yang diulang-ulang Ustazah gitu. Maksudnya mungkin akhirnya mereka jadi kayak kurang kurang apa ya, kurang pede gitu ya dengan iya Belum pas belum lagi. iya betul betul kayak sih gitu. Ada huruf apa yang dikoreksi gitu akhirnya diulang lagi gitu ya. Ternyata akhirnya sampai 2 jam. Ya kalau kulihal kalau misalnya bahkan sampai kayak memakan waktu yang sepanjang itu tapi kualitasnya bacaannya bagus ya itu lebih bagus gitu ya daripada yang akhirnya dapat misalnya 2 jam bisa 2 juz tapi ngebut gitu ya. Nah ini. Nah jadi itu. Jadi di sini kita eh, harusnya mementingkan atau kayak mengutamakan, memprioritaskan kualitas dulu daripada kuantitas. Tuh ya. Kualitas atau jenis urusan atas kuantitas atau volume pekerjaan. Tuh, jadi di sini Allah mencela golongan mayoritas. Tapi kalau misalnya diisi dengan orang-orang yang tidak berakal atau yang tidak berilmu. Di sini ada dalil-dalilnya. Maka kalau misalnya yang bal aksaruhum, yang banyak lebih banyak, bal aksaruhum la yaqilun, bal aksaruhum la ya'lamun gitu ya. Walakinna aksarun nasi la ya'lamun. Terus apalagi walakinna aksarun nasi la yu'minun, walakinna aksarun nasi la yashkurun gitu. Yang mana mayoritas tapi tidak yang mayoritasnya ya hanya diisi oleh orang-orang yang tidak berakal, tidak berilmu dan tidak bersyukur, maka di sini Al-Qur'an mencelaknya gitu ya. Kan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui gitu. Dan di satu sisi Allah memuji
minoritas. Nah, apabila mereka itu beriman, bekerja keras dan bersyukur. Gitu. Jadi di sini ada di surat Shad, kecuali orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal soleh, maka amat sedikitlah mereka. Tuh. Terus nih, dan ingatlah hai para muhajirin, ketika kamu masih berjumlah sedikit lagi tertindas di muka bumi, gitu. Lagi ada lagi, eh, dan kecuali ini nih, ini mengapa tidak ada dari umat-umat sebelum kamu orang yang mempunyai keutamaan yang melarang dari kerusakan di muka bumi kecuali sebagian kecil orang-orang yang telah kami selamatkan di antara mereka gitu ya. Jadi walaupun minoritas itu, tapi kalau misalnya minoritasnya itu beriman, bekerja keras, bersyukur gitu ya, teguh gitu, itu lebih baik daripada yang mayoritas. Nah, tuh. Jadi nggak penting sebenarnya banyaknya jumlah manusia gitu. Tapi yang terpenting itu adalah banyaknya jumlah orang mukmin yang solih gitu ya. Jadi bukan untuk memperbanyak manusianya, tapi untuk memperbanyak kualitas mukmin yang solihnya gitu. Itu dia, gitu ya. Nah, di sini hadis Nabi memang pernah menyebutkan kalau misalnya Rasulullah itu bangga dengan umat yang banyak. Ya enggak? Di sini kan menikahlah kamu, kemudian berketurunanlah gitu, agar jumlah kamu menjadi banyak. Karena sesungguhnya aku bangga dengan jumlahmu yang banyak di atas umat-umat yang lain. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasai. Di sini juga dimuat di buku As-Sahih Jami'us Shaghir. Berarti kan hadisnya sahih. Ada hadis yang menyebutkan kalau Rasulullah itu bangga bangga dengan umat yang banyak. Tapi, Rasulullah tidak membanggakan kebodohan. Ya, tidak membanggakan kebodohan, tidak membanggakan kefakiran, tidak membanggakan kemiskinan dan kezoliman gitu. Ya, jadi ya senang gitu dengan umat yang banyak, tapi banyak ini jangan sampai jadi bodoh, jangan sampai jadi zolim, jangan sampai jadi miskin gitu. Itu ya, itu maksudnya. Nah ya, jadi beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membanggakan orang yang baik, bekerja keras, dan banyak memberi manfaat kepada orang lain. Nah, terus lagi, kita ada, oh ya, ada contoh nih. Ada contoh yang mana minoritas itu lebih bagus gitu ya, atau lebih utama daripada yang mayoritas tapi bodoh gitu. Ini contohnya, pertama tentara Tolut. Nah, tentara Tolut itu mengalahkan tentara Jalut. Tentara Tolut itu jumlahnya sedikit, tapi tentara Jalut jumlahnya banyak. Tapi yang sedikit itu bisa mengalahkan yang banyak gitu dengan izin Allah. Otomatis ini gitu ya. Di sini juga nih pas diceritain tentang Tolut sama Jalut itu kan ada di surat Al-Baqarah. Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Terus kita lanjut lagi ke peperangan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang di awal itu perang perang Badar. Ya kan, betapa sedikitnya jumlah kaum muslimin saat itu di perang Badar, tapi pada perang Badar bisa mengalahkan kaum musyrikin yang jumlahnya sangat banyak gitu. Itu di perang Badar. Terus ada satu lagi contoh di perang Hunain. Ini juga ada di Quran yang Hunainin itu gitu deh, makanya ada Hunaininnya gitu yang di Quran. Ini di Quran surat apa nih? Atau bah apa? Pokoknya pokoknya ini ya Wayomah Hunainin ya pokoknya kita ajabatkum asatukum ya gitu. Walaqad nasarakumullahu nggak tahu deh apa ininya ya. Pokoknya ini sesungguhnya Allah telah menolong kamu hai para mukminin di medan perang yang banyak di surat atau peperangan yang banyak dan ingatlah pada perang Hunain di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu gitu. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun dan bumi yang luas itu terasa sempit olehmu. Jadi di perang Hunain itu kaum muslimin merasa bangga dengan jumlahnya yang banyak gitu. Ternyata hampir menderita gitu ya. Hampir menderita kekalahan gitu. Jadi sudah dipojokkan gitu. Nah, tapi eh, pokoknya pada awal peperangan mereka terkepung gitu ya. Pokoknya tuh, nah sampai akhirnya mereka sadar dan mengetahui atau menyadari
kalau misalnya jumlah mereka yang banyak itu tidak ada apa-apanya gitu dibandingkan dengan kualitas kualitas itu apa? Maksudnya dibandingkan dengan keteguhan, kekuatan ruhiyah, kemahiran berperang gitu ya. Maksudnya dibandingkan dengan itu tuh nggak ada apa-apanya. Jadi mereka nggak boleh congkak gitu istilahnya. Itu ya. Nah, tapi di sini karena akhirnya mereka menyadari, mengetahui dan akhirnya mereka bertobat, maka akhirnya Allah menangkan juga kaum muslimin gitu. Itu ya. Jadi di sini keimanan, kemauan kuat dan kesabaran yang berkumpul di dalam diri manusia itu akan menjadi satu kekuatan. Kekuatan yang mana bisa mengalahkan 10 jumlah musuh. Kalau misalnya kita lihat di surat apa ya yang ini yang dua kali lipat bukan di surat Al-Anfal. Nah, ya. Ini eh, yang apa yang isyruna sabiruna yaglibu. Iya, mi'atain gitu kan. Jadi 20 bisa mengalahkan 200 gitu ya. Yang 20 bisa mengalahkan 200. Itu kok bisa 20 orang mukmin bisa mengalahkan 200? Itu kan jadi 10 kali lipatnya kan. Kalau misalnya kita lihat berarti satu orang itu mengalahkan 10. Satu orang mengalahkan 10 musuh. Itu gimana kayak gitu kok bisa kayak gitu? Itu karena kualitasnya bagus, kekuatan ruhiyahnya bagus, keteguhannya bagus, kesabarannya bagus, teknik berperangnya, kemahiran berperangnya, strategi dan lain sebagainya. Maka satu orang ini ibaratkan 10 gitu ya. Jadi satu orang ini bisa mengalahkan 10. Sedangkan dalam keadaan yang lemah gitu kan, kan semakin bergantinya dengan apa zaman generasi gitu ya. Itu kan kita semakin melemah nih. Nah, makanya akhirnya ada ayat yang kedua, al-ana khaffafallahu alaikum gitu. Nah, ya di ayat yang kedua ini cuma dua kali lipatnya aja gitu. Jadi satu orang itu cuma bisa mengalahkan dua dua musuh itu karena kita terdapat kelemahan gitu ya di situ. Itu tidak sebaik yang generasi awal ya otomatis ya tidak sebaik yang generasi awal yang mana satu orang bisa mengalahkan 10. Kalau yang generasi akhir-akhir ini cuma satu orang bisa mengalahkan dua gitu atau kayak dua kali lipatnya. Tapi itu udah lebih bagus saya. Gitu. Hmm, Al- Al-Anfal. Terus yang al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa gitu dan apa Allah tahu kalau misalnya kita nih lemah gitu kan. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain tuh di situ kan disebutin 100 yang sabar gitu. 100 yang sabar bisa mengalahkan 200 200 musuh. Tapi itu cuman dua kali lipatnya aja. Sedangkan ayat yang sebelumnya itu 20 bisa mengalahkan 200 gitu kan. Itu perbedaannya gitu. Perbedaan kualitasnya sangat jauh ya. Nah, kita lihat udah gitu ada juga pada zaman Umar bin Khalifah Khalifah Umar bin Khattab. Jadi waktu itu Umar mengutus Amr bin As untuk ke Mesir gitu ya. Maksudnya melakukan penaklukan itu untuk menaklukkan Mesir. Nah, Umar mengutus Amr bin As. Saat itu Amr bin As itu hanya membawa 4.000 tentara saja. Akhirnya Amr bin As itu meminta bantuan kepada Khalifah Umar. Akhirnya dikirimlah 4.000 lagi dan 4 komandan. Gitu ya. Dikirimlah 4.000 berarti kan jadi 8.000. Nah, plus 4 komandan itu. Tapi kalau kata Umar gini, 4 komandan ini satu orangnya setara dengan 4.000. 4 komandan ini setara dengan 4.000. Jadi satu komandannya 1.000. Eh, itu ya. Jadi Umar bilang atau Umar menganggap apa jumlah pasukan kaum muslimin itu setara dengan 12.000. Padahal sebenarnya cuma 8.000 kan. 8.000 cuman karena ada 4 komandan yang kualitasnya ya kualitasnya Masya Allah luar biasa dan mantap ini maka yang satu orang ini setara dengan 1.000 gitu jadi 4 komandan ini jadi setara dengan 4.000 gitu. Nah, mungkin kalau misalnya kita ngelihat sirah ya atau kayak mencermati sirah nabawiyah ya pasti ketahuan gitu ya atau kayak kita bisa menangkap kalau misalnya Rasulullah itu lebih memprioritaskan kualitas dibandingkan dengan kuantitas gitu. Sama di sini juga. Nah ya, jadi ada hadis
yang mana pada suatu hari kelak gitu ya. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud. Nah, pada suatu hari kelak umat-umat akan memusuhi kalian dari segala penjuru. Kayak orang lapar, seperti orang lapar yang memperebutkan makanan. Para sahabat bertanya, apakah karena jumlah kami yang sangat sedikit itu, wahai Rasulullah? Kan? Terus Rasulullah menjawab, bahkan jumlah kalian pada waktu itu banyak, tetapi kalian hanyalah buih, gitu. Buih yang terbawa arus air. Dan sungguh Allah akan mencabut rasa takut dari dada para musuh kalian. Dan sungguh Allah akan menghujamkan wahan di dada kalian. Para sahabat bertanya, wahan itu apa? Nah, Rasulullah itu menjawab, wahan itu adalah cinta dunia dan takut mati. Yaitu ya salah satu yang merusak akhirnya kualitas, itu dia wahan. Wahan itu adalah cinta dunia dan takut mati. Bahkan jumlah kita banyak banget, bahkan kayak, tapi kayak buih gitu ya. Jadi banyak itu kayak buih, nggak ada apa-apanya. Gitu. Ya, jadi yang harus kita perhatikan itu kualitas dan jenis bukan sekadar kuantitas. Yang dimaksud dengan kuantitas, kuantitas ya, yang jumlah yang dilihat secara material. Nah, besarnya angka, luasnya jarak, besarnya isi, berat timbangan, panjangnya waktu dan sebagainya. Gitu contohnya itu manusia. Manusia itu tidak dilihat dari seberapa apa kayak kekar tubuhnya, besar tubuhnya gitu. Terus kayak kecantikan wajahnya walaupun di dunia itu bermanfaat ya itu ya. Cuman itu bukan tolak ukur keutamaan gitu ya. Bukan tolak ukur keutamaan apalagi bukan sesuatu yang dihitung di akhirat kelak gitu. Nah, yang di akhirat kelak itu yang dihitung apa? Akal dan hatinya gitu ya, hati ada atau enggak amal perbuatannya gitu ya. Jadi itu yang tolak ukurnya itu keutamaannya ada pada akalnya dan pada hatinya tuh. Di sini uh, Al-Quran atau Allah memberikan penjelasan berkenaan dengan sifat orang-orang munafik. Jadi sifat orang-orang munafik ada di surat Al-Munafikun itu uh, dilihat ya, apabila kamu melihat mereka, orang-orang munafik, tubuh-tubuh mereka itu menjadikan kamu kagum, saking bagusnya. Terus juga Allah memberikan sifat kaum Ad melalui lidah nabinya, lidah Nabi Hud. Dan Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu. Berarti kaum kaum Ad itu tubuh dan perawakannya itu bagus gitu ya. Akan tetapi kan kita tahu kaum Ad itu kaum yang diazab, ya enggak? Itu jadi nggak berguna dan nggak bermanfaat tubuh yang bagus kalau tidak beriman. Nah, itu ya. Kekuatan itu, bahkan kekuatan tubuh ini maksudnya jadi mengecoh mereka atau jadi membuat mereka menyombongkan diri bahkan akhirnya jadi nggak mau beriman, ujung-ujungnya tetap diazab juga gitu segimanapun kekuatannya tubuh mereka. Terus kayak apa tuh yang kaum yang suka memahat itu apa ya kan, kita yang batu-batu gitu juga, yang dari batu akhirnya kayak jadi cakep gitu, itu kan juga akhirnya nggak bermanfaat juga kalau misalnya mereka tidak beriman, tetap aja ujung-ujungnya azab juga ya. Nah, jadi di sini juga ada sebuah hadis sahih, akan datang pada hari kiamat seorang laki-laki besar dan gemuk. Terus tapi di sisi Allah ia tidak akan seberat timbangan sayapnya pun gitu. Jadi ya itu dia tidak dihitung dari besarnya atau kayak kekarnya gitu ya ininya tubuh gitu ya. Nah, di sini dan di surat Al-Kahfi dan kami tidak akan mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Jadi maksudnya tubuh-tubuh yang besar dan ini tuh tidak bermanfaat ketika di hari kiamat kalau dia tidak dipergunakan dengan semestinya gitu ya, atau kalau dia tidak dipergunakan untuk berjuang di jalan Allah tuh. Jadi itu. Tapi apakah akhirnya Islam itu kayak mengabaikan fisik dan apa kayak tadi kecantikan tubuh atau kekekaran tubuh atau kekuatan tubuh? Enggak juga ya. Jadi bukan berarti Islam itu mengabaikan. Bahkan ada kok kayak apa hadis kan di sini Allah aja memuji Tolut. Tolut itu ilmunya luas dan tubuhnya perkasa atau bagus gitu ya, atau kayak kuat gitu dia. Terus di dalam suatu hadis sahih disebutkan sesungguhnya badanmu memiliki hak atas dirimu
Jadi bukan berarti akhirnya kita kayak mengabaikan benar-benar akhirnya mengabaikan badan atau jasmani kita gitu ya. Di sini juga disebutin yang kita tahu hadisnya al-mu'minul qawi ahabbu atau khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'min dhaif. Nah, kan yang orang mukmin yang kuat itu yang kekar gitu ya lebih dicintai dan lebih bagus gitu ya lebih baik di sisi Allah daripada mukmin yang lemah. Tapi pernyataan-pernyataan itu tidak dijadikan tolak ukur keutamaan gitu ya. Jadi bukan tolak ukur keutamaan. Tuh. Tapi tolak ukur keutamaan itu, nah ini dia. Ada di hadis lagi, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh kamu dan bentuk luar kamu, akan tetapi Dia melihat kepada hati-hati kamu, gitu ya. Apalagi kalau nanti di akhirat ya yang dihitungnya amalan, gitu kan, amalan soleh, gitu. Jadi kalau misalnya sudah dianugerahkan apa yang kita bentuk fisik yang sempurna, gitu ya, sudah dianugerahkan wajah yang cantik, ini yang maksudnya yang kuat gitu, tubuh yang kuat. Berarti itu pertanyaannya akankah kita gunakan itu untuk apa gitu kan? Gitu. Jadi ini kita gunakan dan kita manfaatkan untuk berjuang di jalan Allah fisabilillah agar ini nggak sia-sia gitu. Dan bahkan ini kayak mendorong atau mendukung biar kualitas kita makin bagus gitu kan. Kalau misalnya sakit-sakit gitu kan tubuh kita kan otomatis belajar jadi terganggu juga gitu kan, mata jadi terganggu juga gitu. Terus kayak ngapa-ngapain jadi susah gitu kan. Kalau misalnya bahkan kayak ngajar pun di ini kok, maksudnya kan enak gitu ya kalau misalnya kita ngeliat gurunya tuh yang, oh gitu kan, bersih, rapi gitu kan, terus maksudnya enak dipandang, itu kan enak juga gitu dilihat sama pesertanya gitu. Itu ya, itu. Jadi kita gunakanlah, yang, sudah ada gitu, ya kuantitas diri gitu ya atau kayak, yang sudah Allah kan, anugerahkan untuk memperindah atau memperbagus kualitas gitu, kualitas diri. Ya, itu saja mungkin, semoga bisa diambil manfaatnya. Jazakumullahu khairan. Saya cukupkan sampai di sini. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.